datang di Ruang Temu Podcast Bastrasia kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang penting di balik kemajuan Universitas Negeri Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor UNG, Edward Polok. Oke, halo Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast Bastrasia kali ini, Pak. Bastrasia? Iya, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak. Oke, baik. Jadi di ruang siniar ini kita akan membahas momen penting, yakni persiapan penilaian akreditasi unggul untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prof. Oke. Baik, Prof, sebelum kita masuk ke intinya, ini aja dulu deh. Momen penilaian asesor seperti ini kan kita tahu bersama pasti menjadi momen yang mendebarkan. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Rasanya lebih tegang atau semakin percaya diri, Pak? Pertama, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu adalah salah satu prodi unggulan UNG karena memang merupakan prodi yang sudah lama, bahkan sudah ada sejak UNG pertama berdiri. Artinya label akreditasi unggul buat Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena selama ini sebenarnya prodi ini sudah memberikan kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang sudah terserap di mana saja, dan tentu ini merupakan modal besar buat Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya gitu. Jadi kalau ditanya saya berdebar apa tidak, saya lebih kepada berdebar untuk menunggu hasil penasbihan akan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia yang harusnya memang sudah unggul gitu. Oke, baik Prof. Nah, menurut Prof sendiri itu seberapa penting peran akreditasi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini dalam mendukung visi UNG untuk kedepannya, Prof? Artinya gini, dengan penegasan terkait dengan penegasan atau pencapaian akreditasi unggul Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, itu akan semakin menegaskan akreditasi institusi UNG yang memang sudah unggul. Dan ini semakin mempertegas terkait dengan visi misi UNG untuk meningkatkan kapasitas kawasan itu udah on the right track gitu. Dan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia menjadi salah satu prodi yang akan memberikan sumbangsi besar terhadap pencapaian visi dan misi itu. Oke, Prof. Seperti kita ketahui bersama ya kan, Prof, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini fokus pada pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia yang menjadi identitas bangsa kita sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat peran strategis jurusan ini di tengah era globalisasi dan digitalisasi, Prof? Bahasa dan Sastra Indonesia justru semakin diperlukan dan dibutuhkan memiliki kualitas dan standar yang tinggi. Kenapa? Karena perkembangan zaman, pola komunikasi melalui dunia maya itu menyebabkan munculnya istilah-istilah bahasa yang baru, yang kadang-kadang bergeser dari bahasa baku kita. Justru Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra ini bukan hanya menegaskan terkait dengan keberadaan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga penting untuk menjaga koridor kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu penting, sehingga kami juga memiliki program kerjasama dengan Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Timor Leste, misalnya untuk ikut bagaimana kita mendorong penggunaan bahasa Indonesia di negara lain, misalnya Timor Leste. Karena kita harus bersyukur juga, saat ini kan bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa internasional, dan itu penting untuk kita jaga dan terus kita tingkatkan keberadaannya. Oke, menarik sekali, Prof. Prof, bicara soal visi kebangsaan, apakah ada dorongan dari universitas ini sendiri untuk menjadikan jurusan Bahasa Indonesia ini sebagai pusat pengembangan bahasa dan budaya lokal yang ada di Gorontalo ini? Wajib, bukan cuma ada, wajib. Bahkan itu sudah sementara kita rintis karena Gorontalo sendiri itu merupakan rangkaian dari budaya Melayu yang ada di Nusantara. Maka keberadaan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia terkait menjaga muatan lokal sebagai bagian dari budaya Melayu Nusantara tentu penting adanya. Oke, jadi ini akan segera diluncurkan, Prof. Oke, menarik sekali, Prof. Oke, Prof, kita loncat sedikit ya. Jadi kita ke tingkat universitas dulu nih, Prof. Nah, di tingkat universitas itu sendiri, Pak, dukungan seperti apa yang sudah diberikan untuk membantu jurusan Bahasa Indonesia ini dalam mempersiapkan diri menghadapi asesor atau banyak,
Bukan cuma banyak, semua dukungan yang dibutuhkan sudah kita berikan. Apakah sudah dibuat tim khusus atau Sudah, program? semua dibutuhkan dan itu dibuktikan dengan supporting pada saat asesmen lapangan di mana hampir seluruh stakeholder terkait dari universitas itu hadir. Ya. Oke, Prof. Dalam hal ini pasti ada tantangan kan, Prof, yang dihadapi baik oleh jurusan maupun pasti, universitas. dan tantangan itu akan menjadi bagian dari prodi untuk terus membenahi diri agar supaya benar-benar bisa memberikan layanan terbaik ke depan. Oke, Prof. Closing statement, Prof. Apa harapan dari Prof untuk mahasiswa dan jurusan di Bahasa dan Sastra Indonesia ini, khususnya jika nanti berhasil meraih akreditasi unggul ini, Prof? Teruslah bangga menjadi bagian dari pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena Bahasa dan Sastra Indonesia itu adalah legasi yang tidak akan pernah mati selama negara Indonesia itu ada. Dan kita patut bersyukur menjadi bagian dari yang terus menjaga legasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Rektor kasih. sudah berbagi insight yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Untuk teman-teman pendengar setia, mari kita dukung terus UMG dan semua perjuangan untuk membawa pendidikan kita ke level yang lebih tinggi. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Saya Nur Habibi pamit undur diri.